Saudara-saudari, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, sebelum kita beraktivitas pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Hati Yesus yang lemah lembut, murah hati dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Allah Bapa kami, kepadamu kupersembahkan hari ini, kuunjukkan semua doa, pikiran, perkataan, tindakan, maupun suka dukaku hari ini, dalam kesatuan dengan Putramu Yesus Kristus, yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatanku hari ini, sehingga aku siap sedia menjadi saksi kasih-Mu. Bersama Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda Gereja, secara khusus aku berdoa bagi wujud-wujud Bapa Suci dan para Rasul Doa Gereja Indonesia untuk bulan ini. Saudara-saudari yang terkasih, tema Advent pada hari ini adalah keluarga yang bertobat. Kemarin kita diajak untuk membangun sikap tobat dengan merenungkan kesetiaan kita dalam hidup di keluarga masing-masing, entah itu sebagai anak-anak dan orang tua dan anak-anak, maupun antar suami dan istri. Setia itu menjadi dambaan setiap orang, karena setia melahirkan kedamaian hati sekaligus sukacita bagi orang lain. Sadar akan segala kelemahan dan kelalaian kita, maka marilah kita berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Marilah berdoa. Tuhan yang Maha Setia, kami bersyukur karena Engkau telah mengangkat kami, manusia yang lemah ini, menjadi anak-anak-Mu. Dan Engkau telah memberikan kepada kami teladan Yesus Putra-Mu sendiri, yang hidup dalam keluarga Nazaret. Bantulah kami ya Tuhan, untuk memupuk kesetiaan dan ketekunan kami, khususnya dalam hidup keluarga kami masing-masing. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 11 ayat 16 sampai 19. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Ketika Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap, peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa."
tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kesetiaan untuk memperhatikan perintah atau ajaran-ajaran Allah, kalau itu dijalani, maka Allah mengatakan, damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kalau kita bertanya pada diri sendiri, apa yang kita cari dalam hidup ini? Pasti kita menjawab kebahagiaan dan damai sejahtera. Maka kita akan berjuang, memperjuangkan kebahagiaan dan damai sejahtera itu. Tetapi sayangnya, seringkali kita malah tidak merasakan kebahagiaan dan damai sejahtera. Mengapa? Sabda Tuhan pada hari ini mengingatkan kita, karena kita sering lupa untuk memperjuangkan kesetiaan kita setiap hari. Kesetiaan dalam hidup berkeluarga, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, juga suami dan istri, atau istri dan suami. Padahal usaha kita tanpa dilengkapi dengan berkat Allah tidak pernah akan seimbang dan tercapai. Menjadi pertanyaan refleksi bagi kita, apakah selama ini aku sudah mengusahakan kesetiaan di dalam keluarga? Apakah selama ini saya setia menjalankan hal-hal kecil, berdoa setiap hari bersama keluarga, menunaikan kewajiban dan tugas-tugas harian, atau menjadi berkat bagi sesama? Maka marilah kita membaharui janji kesetiaan kita mulai hari ini, berjuang untuk menjalani kesetiaan dengan hati bebas tanpa beban. Karena itu bukan kewajiban lagi, tetapi kebutuhan kita yang mendasar. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Ya Tuhan, kami kembali bersyukur kepadamu atas rahmat-Mu yang senantiasa Kau anugerahkan kepada kami. Rahmat sukacita, kesehatan, kesetiaan senantiasa kendati kami mengalami jatuh bangun, namun Engkau menyertai hidup kami. Kami bersyukur pula atas keluarga kami yang Kau anugerahkan kepada kami. Berikanlah rahmat sukacita dan kegembiraan serta kesehatan setiap hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak didik kami yang hari ini masih melaksanakan ulangan semesternya. Ya Bapa, berikanlah ketekunan kepada mereka agar mereka dapat mengerjakan soal-soal dengan baik dan benar, dengan sukacita demi masa depan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga hubungan pribadi kita dengan Yesus Kristus diperkaya oleh sabda Allah dan hidup doa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami menggabungkan diri dengan keluarga Kudus Nazaret
untuk menggapai keadilan dengan Sang Sahabat, ialah Yesus Kristus Tuhan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita melanjutkan doa novena penerimaan peserta didik baru. Ya Tuhan Allah dan Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur atas penyelenggaraan hidup yang Kau berikan kepada kami masing-masing. Terima kasih atas rahmat penyertaan-Mu yang Kau berikan kepada sekolah kami hingga hari ini. Rahmat-Mu yang selalu baru kami terima dalam setiap pengalaman dan perjuangan hidup kami. Ya Tuhan Allah dan Bapa kami, pelbagai bangsa Kau jadikan milik-Mu berkat Santo Fransiskus Xaverius, imam dan misionaris-Mu. Perjuangannya mewartakan kabar baik ke seluruh dunia, kini berlanjut sampai sekarang. Semangat misionernya berkobar di hati umat-Mu, sehingga di mana-mana umat berkembang dengan suburnya. Ya Tuhan Allah dan Bapa kami, Engkau juga menjadikan Santo Fransiskus Xaverius sebagai pelindung sekolah kami. Engkau mengobarkan semangat kerasulan di sekolah kami dengan penuh sukacita, sehingga kami menjadi perpanjangan tangan-Mu dalam kerasulan pelayanan. Kami mohon berkat-Mu dalam proses penerimaan peserta didik baru di sekolah kami. Ketuklah hati para orang tua agar mempercayakan putra-putri mereka di sekolah kami. Berkatilah semua panitia yang akan menunaikan tugas pelayanannya. Berkatilah kami, berilah kami pengharapan besar untuk menunaikan tugas kami sebagai pelayan-pelayan belas kasih-Mu. Dengan visi misi sekolah kami, menjadikan sekolah Katolik terpercaya dengan layanan CHYBK, cerdas, humanis, yakin yang ilahi, berkarakter, dan kebersamaan, peduli pada sesama dan lingkungan sekitar kami, sehingga kami boleh menjadi berkat dan sakramen keselamatan bagi sesama. Ya Bapa, semoga proses penerimaan peserta didik baru di sekolah kami berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa, pujian, permohonan dan harapan kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Hati kudus Yesus, aku percaya akan kasih-Mu. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Mary, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.